البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa ilaihi ya'ud. Dan ucapan Ibnu Taimiyah yang menukilkan ucapan salaf, dan hanya kepada Allah lah Al-Quran itu kembali, yarji' fi an yusra bihi fi akhir zaman, yaitu dia akan pulang kembali kepada Allah dengan cara apa? Di suatu malam dia akan diperjalankan di akhir zaman, wa yurfa, dan dia akan diangkat, fala yabqa fis suduri minhu wala fil masahifi minhu ayah, maka tidak tersisa di dada-dada manusia dan tidak pula tersisa di dalam mushaf-mushaf satu ayat pun dari Al-Quran. Kama ja'a dzalika fi iddati athar, sebagaimana itu telah datang di sejumlah athar. Wa huwa ahdu asyratis sa'atil kibar, dan dia itu adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat yang besar. Kama fi hadis Ibnu Mas'udin wa ghairih, sebagaimana datang hadis dari hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ini di dalam Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabrani nomor yang ke 8700, tapi di dalam sanadnya ada Syaddad Ibnu Ma'qil, dia adalah masturul hal. Tapi juga apa? Ada penguat dari jalur-jalur yang lain sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan. Annahu qala, beliau mengatakan, yusra 'alal Qur'an fala yabqa fil masahifi minhu ayah wala fis suduri ayah. Diperjalankan, nanti akan diperjalankan di waktu malam Al-Quran itu, maka tidak tersisa di dalam mushaf-mushaf dan di dalam dada manusia satu ayat pun. Akhrajahu Tabrani wa akhrajahu Ibnu Majah an Hudzaifah. Baik. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan beliau nomor yang ke-4049 dan sanadnya adalah sahih. Tayyib, wa akhrajahu Dailami an Mu'ad. Iya, sebagaimana dalam Kanzul Ummal nomor yang ke-960, tapi tidak disebutkan sanadnya. Ya, sebagaimana ini Rasulullah sebutkan, di suatu malam nanti betul-betul seluruh Al-Quran di dunia ini akan dikumpulkan, diperjalankan sampai kemana? Sampai ke negeri Syam. Dan di Syam nanti akan ada tiang putih naik ke langit, nanti dia itu akan dibawa naik ke langit, yaitu kalamullah ta'ala akan dikembalikan lagi dari permukaan bumi. Jadi memang yang ada di depan kita dan sebagainya dari mushaf-mushaf itu memang kalamullah, dan nanti akan kembali kepada Allah. Tayyib. Dan kalau kalamullah sudah tidak ada lagi orang yang mengenal Allah dan mengucapkan la ilaha illallah, maka alam semesta akan apa? Akan mengumumkan kerusakannya. Karena memang alam semesta ini tegak dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat itu telah hilang, maka bumi sudah mencapai apa? Titik akhir kehancurannya, untuk mencapai kehancurannya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Karena yang menyebabkan dunia ini masih lestari adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. Dan keimanan yang paling utama dan ketakwaan yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Kalau tidak ada, maka betul-betul kerusakan akan menyelimuti seluruh alam semesta, yaitu hari kiamat. Qauluhu wa innallaha takallama bihi haqiqah, dan bahwasanya Allah itu memang berfirman dengan Al-Quran secara hakiki. Allah Ta'ala bukan mencipta Al-Quran, tapi memfirmankan Al-Quran. Qala ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka berilah dia perlindungan sampai dia mendengar kalamullah. Jadi yang didengar memang kalamullah, walaupun suaranya adalah suara makhluk, tapi objek yang dia dengar, al-matlu dan al-masmu', yang dibaca dan yang didengar adalah kalamullah. Sebagaimana ini firman Allah langsung. Enggak ada Allah mengatakan yasma'a ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah. Wal ayatu wal ahaditsu fi isbati kalamihi subhanah. Sementara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan kalamullah subhanah wa annahu takallama bil Qur'an, dan bahwasanya dia itu memfirmankan Al-Qur'an, katsiratun jidda, dia banyak sekali. Kullu hadalatun ala annahu subhanahu takallama haqiqah la majaza. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu itu berfirman secara hakiki, bukan secara majaz. Bal haqiqatul irsal tablighu kalamil mursil. Bahkan hakikat pengutusan adalah
penyampaian ucapan dari yang mengutuskan tadi. Wa idan tafat anhu haqiqatul kalam intafat anhu haqiqatul risalati wan nubuwah. Maka apabila hilang dari Allah Ta'ala hakikat kalam, maka hilang dari Allah Ta'ala hakikat risalah dan kenabian. Sebagaimana ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka ditetapkannya Muhammad Rasulullah itu adalah konsekuensinya adalah kita menetapkan beliau menetapkan Allah Ta'ala itu berfirman, wa rabbu yakhluqu biqaulihi wa kalami. Dan dari sisi yang lain, dalil yang lain adalah Allah itu mencipta makhluk dengan apa? Dengan firman-Nya. An-naqula lahu ayyaqula lahu kun fayakun, yaitu qaul. Dengan apa? Dengan kalam. Allah Ta'ala itu berfirman. Fa idan tafat anhu haqiqatul kalam intafa anhul khalq. Maka apabila hilang dari Allah Ta'ala hakikat kalam, maka hilang darinya apa itu? Sifat penciptaan, bahwasanya Dia mencipta segalanya. Maka jangan heran kalau orang-orang Jahmiyah akhirnya memang sampai ke situ. Ujung akhirnya banyak dari mereka yang mengatakan apa? Alam semesta ini bukan Allah yang mencipta, tetapi apa? Tercipta bersama dengan adanya Allah Ta'ala. Dan ini adalah konsekuensinya. Dijelaskan juga oleh Ibnul Qayyim masih di awal-awal kitab beliau Miftah Madarijus Salikin. Barang siapa dia mengingkari Allah berfirman, berarti hakikatnya dia mengingkari rububiyah Allah Ta'ala. Karena Allah mencipta alam semesta ini dengan apa? Kalimat kun. Allah berfirman dengan kalimat jadilah. Wa qad aballahu alihatal musyrikin bi annaha la tatakallam wa la tukallimu abidiha. Dan dari sudut pandang yang lain, Allah Ta'ala menjelek-jelekan sesembahan kaum musyrikin, bahwasanya mereka tidak berbicara dan tidak mampu mengajak bicara para penyembahnya. Kalau Allah Ta'ala keadaannya seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, apa perbezaan antara sesembahan mereka dengan sesembahan kita dengan sesembahan mereka? Sebagaimana dijelaskan oleh sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini, bahwasanya Allah mencela di dalam ayat-ayat yang banyak sesembahan siapa itu? Sesembahan kaum Nabi Ibrahim, juga sesembahan kaum Nabi Musa dan seterusnya itu, yang mereka menyembah sesuatu yang tidak mampu mengajak bicara dan tidak mampu memberikan bimbingan. Seandainya kaum muslimin itu agamanya adalah seperti agama Jahmiyah, niscaya kaum musyrikin akan mengatakan sama, sesembahan kalian juga nggak mampu bicara, nggak mampu melihat, nggak mampu ini dan itu. Apa bezanya? Kenapa kalian mencela Tuhan kami sementara Tuhan kalian seperti itu juga? Itu adalah konsekuensi yang tidak mampu dihindari oleh orang-orang Jahmiyah. Sementara Allah Ta'ala mencela sesembahan yang lain, maksudnya apa? Yaitu jangan kalian sembah kecuali Allah. Menunjukkan apa? Allah tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu mampu berbicara, mampu mengajak bicara yang lain dan seterusnya. Wal Jahmiyah wasafur rabba bisifati hadhihi alihah. Sementara orang Jahmiyah mensifati Allah dengan sifat-sifat sesembahan yang tadi, yang mereka itu apa? La yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidak mampu mengajak mereka bicara dan tidak mampu membimbing mereka kepada jalan yang benar. Kalau Allah seperti itu, maka tidak ada perbezaan antara sesembahan yang ini dan itu semua. Wa qad takatsaratil adillah ala anna Allah nada wa naja wa amara wa naha. Sementara dalil-dalil telah banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berseru, Allah Ta'ala berbisik-bisik, Allah Ta'ala memerintah, Allah Ta'ala memberi larangan dan seterusnya. Itu semua adalah sifat apa? Kalam. Wa kullu hadza dalun ala annahu takallama haqiqatan la majaza. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah berfirman secara hakiki, bukan majaz. Fattadhaha bima dzakarna annallaha yatakallamu haqiqah. Maka menjadi jelaslah dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah yang kami sebutkan tadi, bahwasanya Allah memang secara hakiki berfirman, tidak perlu ditakwil, tidak perlu dikatakan dia itu adalah ayat mutasyabihat dan sebagainya. Mutasyabihat untuk orang yang tidak paham. Orang yang tidak paham ikuti orang yang paham, bukan malah sebaliknya menyuruh orang lain ikut tidak paham. Wa amma man idda'al majaz ba'da hadzal bayan faqad syaqallaha wa rasulahu wal mu'minin. Wa rasulahu wal mu'minin. Maka adapun orang yang mengklaim ini semua adalah majaz, seluruh sifat hanyalah gaya bahasa atau sebagian sifat adalah gaya bahasa saja, tidak hakiki. Setelah penjelasan ini, maka sungguh dia telah menentang Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Baik, fal Quran kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Maka Al-Quran adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya.
Wa hadza qaulus salaf. Ini adalah ucapan salaf, ucapan Ibnu Mandah dan lain-lain. Hurufnya adalah apa? Kalau hurufnya adalah ghairu makhluk, ataupun huruf yang kita tulis maka itu adalah makhluk, yang kita lihat adalah makhluk. Tetapi huruf-huruf dari Al-Qur'an itu adalah apa itu? Dia bukan makhluk. Kalamullah itu hurufnya dari Allah, maknanya juga dari Allah, tidak seperti ucapan orang-orang mubtadi'ah. Wa fi qawlihi haqiqah, dan di dalam ucapan beliau secara hakiki, raddun ala man za'ama anna kalamahu subhanahu ma'nan wahid qama bi dzati rabb. Ini bantahan kepada orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu adalah makna yang tunggal, makna yang satu saja, satu makna saja yang tegak pada Zatul Bari, pada zat Allah Ta'ala, sang pencipta. Ini ucapan orang-orang Asy'ariyah, mengatakan kalamullah adalah syai'un wahid, lam yusma' minhu, tidak didengar darinya. Wa innama huwal kalamun nafsani, dia itu hanyalah ucapan kejiwaan saja. Walam yatakallam bihi haqiqah, dan secara hakiki dia itu tidaklah berbicara. Maka apa? Mereka yang katanya ingin mensucikan Allah, ternyata mereka mencela Allah dengan celaan besar, menyamakan Allah dengan apa? Dengan orang-orang yang bisu. Karena orang yang bisu punya kalam nafsani, tapi tidak mampu berbicara. Lalu bagaimana cara dia menjelaskan ini dan itu? Dengan apa? Ibarah, dengan apa? Ungkapan-ungkapan, dengan bahasa isyarat, atau walinya yang mengatakan, oh saya paham dari raut mukanya dia ingin makan. Oh saya paham dari raut mukanya dia sedang marah tuh. Jadi itu sekedar apa? Sekedar ungkapan. Makanya orang-orang Asy'ariyah mereka menyatakan lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk untuk mensucikan Allah, maka mereka jatuh kepada suatu yang lebih buruk lagi. Mereka tidak ingin Allah Ta'ala diserupakan dengan makhluk yang sempurna, tapi mereka justru menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang oke itu. Itu adalah hakikat ucapan mereka. Orang yang kurang upaya karena tak mampu bicara. Baik. Wa illa sampai sini tadi kan? Li anna la yuqalu liman qama bihil kalamun nafsani wa lam yatakallam bihi inna hadza kalamun haqiqah. Karena apa? Tidaklah dikatakan untuk seseorang yang dia itu ada kalam nafsani pada dirinya tapi dia tidak bicara, bahwasanya ini adalah kalam secara hakiki. Ya, karena kalam hakiki adalah sesuatu yang mungkin didengar, sesuatu yang memiliki huruf-huruf. Adapun kalau sekedar di dalam jiwa itu adalah kalam nafsani. Berarti apa? Allah Ta'ala memang tidak secara hakiki berfirman, tapi apa? Sekedar suara-suara kejiwaan saja yang kemudian ditakbir oleh Jibril. Jibril dikasih kekuatan untuk mengetahui apa sih yang Allah inginkan. Berarti apa? Jibril lebih hebat karena apa? Dia mampu bicara dan seterusnya, sementara Allah tidak mampu. Ini adalah konsekuensi dari ucapan orang-orang Jahmiyah dan pengikor mereka. Wa illa, karena tidak demikian, yalzamu ayyakunal akhras mutakalliman. Karena kalau suara hati atau suara jiwa itu dikatakan kalam, berarti konsekuensinya adalah orang yang bisu, dia itu dikatakan orang yang berbicara. Selama ini orang akan mengatakan, oh dia tidak mampu bicara, dia bisu. Berarti sekedar kalam kejiwaan itu bukan kalam. Sementara di dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak disebutkan kalamullah. Berarti apa? Allah Ta'ala betul-betul berfirman dengan apa? Suara dan huruf, dengan sesuatu yang mungkin didengar. Maka sekedar dikatakan Al-Quran kalamullah ini sendiri bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah dan lain-lain. Karena kalam dikatakan kalam kalau dia itu mampu didengar, kalau dia itu ada huruf-hurufnya dan seterusnya. Huruf tidak selalu harus apa? Harus ditulis. Yang muncul dari mulut kita ini juga huruf-huruf. Dengan apa? Dengan taufik dari Allah Ta'ala terbentuk huruf, barangkali apa? Huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf jim dan lain-lain. Baik. Qal wa lazima alla yakuna alladhi fil mushaf indal itlaq huwal Qur'an. Dan konsekuensinya juga sesuatu yaitu yang tertulis di dalam mushaf secara mutlak ketika diitlaqkan dia itu adalah Al-Qur'an. Yaitu dia itu bukanlah Al-Qur'an. Tapi dia sekedar apa? Kalam nafsani. Sementara Allah telah menamakan Al-Qur'an sebagai kalamnya, bukan kalam nafsani. Wala kalamullah, dan dia itu bukan kalamullah. Walakinahu ibaratun anhu, tapi dia itu hanyalah ungkapan. Sebagaimana apa? Orang yang bisu kemudian apa? Dia menulis. Nah, ini yang dia tulis ini bukan kalam dia, tapi ini sekedar ungkapan dari kalam dia.
laisat kalam Allah, bukan kalamullah kata mereka. Kama law asyara ila syakhsin bi isyaratin mafhumah fakataba dzalika syakhsu ibaratan anil ma'na alladzi auhahu ilaih dzalikal akhras. Sebagaimana kalau orang yang bisu tadi, dia mengisyaratkan kepada seseorang dengan isyarat yang dipahami. Lalu orang tadi yang diberi perintah tadi, dia menulis ungkapan dari makna yang diisyaratkan kepada dirinya oleh orang yang bisu tadi. Berarti apa? Fal maktub huwa ibaratu dzalika syakhs. Maka yang tertulis tadi dia hanyalah ungkapan dari si penulisnya andalikal makna, dari makna yang ada di dalam jiwa orang yang bisu tadi itu. Fa indahum annal malak fahima minhu ma'nan qa'iman bi nafsihi wa lam yasma' minhu harfan wala sauta. Maka menurut orang-orang Jahmiyah dan pengikor mereka, malaikat tadi, yaitu malaikat kalau yang dimaksudkan malaikat wahyu yaitu Jibril, malaikat tadi memahami dari Allah makna yang tegak pada zatnya Allah, dalam keadaan malaikat itu tidak mendengar dari Allah satu huruf pun dan satu suara pun. Dan ini adalah apa? Bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan apa? Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sampai apabila telah dihilangkan ketakutan di dalam hati mereka, hati-hati malaikat yang mereka tadi pingsan itu, maka mereka bertanya, apa yang difirmankan Rabb kalian? Maka malaikat yang lain mengatakan, dia memfirmankan kebenaran. Ini globalnya. Walaupun masing-masing case tentunya apa? Ada perincian, Allah berfirman begini dan begitu. Dan ayat ini telah dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu apa? Allah Ta'ala ketika berfirman, maka suaranya itu menembus telinga-telinga para malaikat bagaikan rantai yang ditarik di atas batu yang sangat halus. Dia suaranya adalah suara yang sangat tajam di telinga mereka sehingga mereka semua pingsan. Maka ayat dan hadis tadi membantah ucapan mereka bahwasanya Allah tidak bersuara dan tidak ada hurufnya. Kalau tidak ada huruf, bagaimana dikatakan berfirman begini dan begitu? Sekedar apa? Sekedar suara, barangkali suara lonceng atau barangkali suara trompet. Maka itu bukan apa? Bukan kalam, karena tidak terdiri dari huruf-huruf. Manakala malaikat mengatakan madza qala rabbukum, bukan madza khalaqa rabbukum, tahulah kita bahwasanya Allah memang berfirman dan malaikat mendengar. Cuma malaikat tidak kuat sehingga mereka pingsan. Kecuali yaitu malaikat Jibril yang Allah kehendaki, memang dia yang akan membawa kalamnya tadi. Maka ini semua adalah bantahan kepada orang-orang yang sok tahu tadi, menghukumi dan menghakimi Allah Ta'ala, bukan tunduk patuh mengikuti Allah Ta'ala. Bal fahima ma'nan mujarrada. Tetapi malaikat itu sekedar memahami makna yang kosong saja, bukan makna yang berisi apa? Yang dibawa oleh huruf dan suara. Summa abbara'an. Kemudian malaikat tadi mengungkapkan dari Allah apa sih yang Allah Ta'ala inginkan. Fahuwaladzi ahdasa nazmal Qur'an. Maka malaikat itulah yang membuat rangkaian dan susunan Al-Qur'an wa ta'lifah. Dan malaikat itulah yang membuat susunannya. Jadi memang Al-Quran itu hakikat dari ucapan orang-orang apa itu? Orang-orang Asy'ariyah adalah apa? Adalah makhluk. Karena ini buatan Jibril. Wa qad taqaddama al-kalamu fi raddi ala man za'ama anna kalamallahil ma'nan nafsi. Dan telah terdahulu pembahasan di dalam membantah orang yang mengatakan bahwasanya kalamullah adalah makna nafsi, makna kejiwaan saja. Wa anna Syekh Taqiyuddin radda dzalika fi 90 wajha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau membantah ucapan tadi di dalam 9 sisi. Kullu wahidin yadullu ala butlani. Masing-masing dari sisi tadi itu menunjukkan batilnya pendapat tadi. Ini dalam kitab beliau apa? At-Tis'ainiyah itu. Satu jilid cantik dia. Ada di dalam kitab Tis'ainiyah. Bantahan kepada Abdul Ma'ali Al-Juwaini dan lain-lain. Bi'adillatin naqliyatin wa aqliyah, dengan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah. Betul-betul Syekhul Islam adalah Syekhul Islam. Makanya orang-orang hasad pada beliau dan bahkan apa? Membenci beliau. Padahal beliau tidak mendatangkan pendapat sendiri, tapi beliau menukilkan dari ucapan-ucapan salaf yang tidak mampu dinukil oleh apa? Orang-orang para fuqaha dan sebagainya. Beliau mampu menukil dengan apa? Dengan huruf-hurufnya dan sebagainya. Nah, mereka hasad. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fin Nuniyah, tis'una wajhan bayanta butlanahu a'ni kalaman nafsi dal butlani. Dari 90 sisi Anda menjelaskan kebatilan pendapat tadi, yaitu yang saya maksudkan adalah kalam nafsi tadi.
yang memang memiliki kebatilan. Taib. Ini yang kedua muka surat 29 dalam Nuniyah. Ilahuna wallahu a'lam. Tanya golongan yang menyimpang ni menggunakan satu term yang aneh bagi kita. Jadi adakah perlu untuk kita memahami juga apa yang perlu juga untuk kita study juga apa yang mereka katakan? Oh, jelas. Kenapa? Karena apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu permasalahan itu adalah cabang dari penggambarannya. Kalau kita tidak tahu penggambarannya, bagaimana kita akan menghukumi itu batil dan sebagainya? Hanya saja apa? Untuk mempelajari buku-buku ahlul batil ini perlu apa? Tahapan. Kita perlu apa? Senjata. Kita perlu kekuatan sendiri dulu. Maka apa? Para ulama dalam cabang ilmu apapun mereka memerintahkan untuk belajar dari awalnya itu bukan kitab yang mutawwalat, tapi apa? Kitab-kitab yang ringkas dulu. Sebagaimana belajar di sekolah. Kalau anak sekolah dasar kita langsung apa? Mengambil orang matrikulasi ya, pening dia. Tapi apa? Ambil kesimpulan-kesimpulan yang ada sedikit demi sedikit di dalam apa? Dari kitab-kitab ulama kalau kita belajar agama. Nah, baru setelah kita memiliki dasar kita naik ke yang berikutnya sampai mutawwalat para a'immah Ahlussunnah. Nah, kalau mutawwalat pun kita mampu memahami dan kita mampu menyelami lautannya dan memang kita sudah mampu berenang, maka baru kita akan masuk ke mana? Masuk ke wilayah-wilayah musuh itu untuk mengalahkan mereka. Jadi harus apa? Harus melalui tahapan-tahapan. Sementara yang menyebabkan rusaknya kebanyakan orang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam biografi Bishr al-Marisi adalah dia belum memiliki tahapan-tahapan yang cukup, belum memiliki senjata yang cukup, dia langsung apa? Belajar ilmu kalam. Dan para ulama di zamannya disebutkan di dalam biografi itu telah menasihati dia, jangan belajar ilmu kalam, jangan baca buku-buku mereka, Anda akan terfitnah nanti. Ternyata dia sudah merasa hebat, akhirnya dia terfitnah. Fitnah yang tidak dialami oleh Imam Sufyan bin Uyainah dan juga murid beliau yaitu Imam Syafi'i. Mereka berdua ini yang membantah Bishr al-Marisi. Demikian pula apa? Ulama yang membuat kitab khusus membantah Bishr al-Marisi, yaitu siapa? Yang mendebatnya juga secara langsung yaitu Imam Abu Sa'id Ad-Darimi. Jadi ada tahapannya. Setelah kuat baru apa? Kita hadapi mereka, baca buku mereka dan bantah. Allahu a'lam. Biasa kalau kita baca kalam nafsani dipakai ke al-akhtal punya kalam. Al-akhtal itu sendiri dia apa? Yunani atau apa? Dia akhtal ini adalah minal muwalladin dan orang Nasrani. Dia adalah orang Kristen. Orang Kristen nggak kenal Allah. Bagaimana dijadikan sebagai hujjah? Dan juga apa? Dia adalah muwalladin. Sementara apa? Syair-syair muwalladin itu tidak boleh menjadi hujjah. Karena muwalladin ini adalah di zaman Bani Abbasiyah dan mereka bahasanya sudah tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka bagaimana dijadikan sebagai hujjah? Dan dari sudut pandang yang lain adalah bagaimana orang-orang meninggalkan Al-Quran was sunnah dan kalam salaf. Kemudian apa? Justru berdalilkan dengan apa? Dengan syair dari si Akhtal ini. Maka siapa yang layak mereka taati? Apakah kalam Akhtal ini adalah wahyu? Itu pun kalau dia muslim. Ternyata dia muslim pun bukan. Dia dinasihati panjang lebar oleh siapa? Oleh kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid, ana lupa. Tapi ternyata apa? Dia nggak mau masuk Islam. Maka apakah orang yang menentang Allah justru mereka jadikan sebagai pengganti? Bi'salid dhalimina badala. Jelek sekali pengganti bagi orang-orang yang zalim tadi. Kalau berkaitan dengan hadis dan katanya Abu Bakar Umar dia cuba membaca kitab-kitab dahulu kemudian Nabi SAW membantah dia mengatakan ya macam mana kita nak memahami dengan kita kena mempelajari gambaran seperti al-kalam itu kita kena macam mana kita nak memahami dua sisi itu sebagaimana ayat-ayat sebagaimana hadis-hadis yang melarang untuk apa? Untuk melakukan ini dan itu, tapi kemudian ada dalil yang lain yang membolehkan. Polanya adalah seperti itu. Dan sebagaimana kesepakatan para salaf untuk melarang apa? Membaca buku-buku mubtadi'ah, tapi ternyata apa? Salaf sendiri melakukannya untuk apa? Ketika mereka berhajat untuk membantah ahlul batil. Jadi seperti itu. Maka sama saja bahwa siapakah yang sama saja yang dilarang itu Umar atau siapa, tapi intinya adalah apa? Sesuai dengan keperluan. Ketika tidak ada keperluan, untuk apa? Apalagi kalau kita lihat di dalam sanad-sanad yang dikumpulkan oleh siapa? Syekh Albani tentang kisah Umar ini di dalam terlupakan bukunya itu.
Lafaz-lafaznya menunjukkan bahwasanya Umar ketika itu membacanya bukan untuk membantah, bukan untuk mencari kebatilan-kebatilan dari apa? Kitab Taurat dan Injil yang sudah dirubah-rubah itu, tapi untuk mencari hikmah, untuk mencari tambahan faedah. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah dan mengatakan apa itu? Mengatakan mutahawwikuna antum ya Umar, apakah kalian ini masih kebingungan wahai Umar, dan seterusnya itu. Menunjukkan apa? Apakah engkau masih ragu akan cukupnya Al-Qur'an? Menunjukkan apa? Dia membaca bukan dalam rangka untuk membantah, tetapi apa? Karena ingin mencari tambahan. Nah, itu yang salah. Wallahu a'lam. Baik, bismillah.